Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi sistem operasi tentang memori manajemen. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang statik partisi alokasi. Ya, kemudian di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dynamic partisi alokasi. Ya, dimana seperti yang saudara lihat ada beberapa poin yang Bapak bikin. Yang pertama itu, pada dynamic partisi alokasi, keadaan awal memori itu sama seperti single contiguous allocation. Berarti dia itu keadaannya sama, ada OS dan ada memori. Kemudian pembentukan partisi terjadi bersamaan dengan teralokasinya job. Ya, ini sangat berbeda sekali dengan static partisi alokasi, di mana pada static partisi alokasi pembentukan partisinya sebelum job dialokasikan. Tetapi pada dynamic partisi alokasi pembentukan partisinya bersamaan dengan teralokasinya job. Kemudian pada poin yang ketiga, jumlah partisi dan ukurannya tidak tetap. Jumlah partisi dan ukurannya tidak tetap. Jadi akan ada nanti perubahan jumlah partisi dan perubahan ukuran partisi nantinya di akhir. Kemudian ada 3 teknik dalam dynamic partisi alokasi, ada yang dinamakan first fit, ada namanya best fit, dan ada namanya worst fit. Pada first fit, dia itu adalah pengalokasian berdasarkan alamat terendah. Alamat terendah dari sini maksudnya free area yang paling dekat dengan OS atau sistem operasi. Itu bisa saudara lihat nanti di soal atau di kasus yang akan kita bahas. Kemudian ada namanya best fit, ini berdasarkan sisa memori terkecil atau free area terkecil nantinya. Kemudian ada namanya worst fit, ini berdasarkan free area terbesar. Dan yang perlu saudara ingat, penggunaan teknik ini hanya satu teknik per soal. Itu tergantung kepada soal, ya. Apakah itu first fit nantinya, apakah itu best fit, apakah itu worst fit. Dan penggunaan salah satu dari teknik ini adalah ketika ada job yang terminate, lalu ada job yang akan kita alokasikan atau yang akan kita proses, baru berguna salah satu dari 3 teknik ini. Di sini ada tadi Bapak membilang job terminate. Ya, job terminate itu apa? Job terminate itu adalah job yang telah selesai diproses dan keluar dari memori sehingga menjadi free area sebesar ukuran job tersebut. Bapak contohkan di sini. Misalkan kita mempunyai job A dengan ukuran 200 KB, kemudian job A ini terminate. Maka job A ini keluar dari memori dan akan terbentuk free area sebesar job A, berarti sebesar 200 KB. Kemudian ada namanya relocatable partisi alokasi. Ya, intinya pada relocatable partisi alokasi ini adalah dia itu mengumpulkan job yang mempunyai job dengan free area. Jadi kalau kita baca di slide, dia itu mengumpulkan semua partisi yang berisikan job ke sebuah area yang berdekatan, sehingga seluruh partisi kosong juga terkumpul dalam area yang lain. Seperti yang Bapak bilang tadi, yang ada job dikumpulkan dengan yang ada job, yang free area jumlahnya bisa dikalkulasikan atau digabungkan nantinya. Dan instruksi untuk relocatable partisi alokasi ini adalah compaction. Jadi ketika ada perintah compaction, jadi semua yang ada job saudara kumpulkan di bagian atas dan semua free area saudara boleh menggabungkan hasilnya. Sehingga free area yang terbentuk menjadi lebih besar dari yang semula atau yang sebelumnya. Di sini adalah contoh soalnya. Gambarkan perubahan memori yang terjadi jika pengalokasian job yang digunakan oleh sistem operasi itu adalah dynamic partisi alokasi. Dan ini gunakan teknik best fit, di mana ukuran memori adalah sebesar 2150 KB dan sisanya digunakan untuk sistem operasi. Di mana event-event yang terjadi adalah sebagai berikut. Ada job A 450 KB, ada job B 300 KB, ada job C 425 KB, ada job D 470 KB, ada job B terminate, ada job E 375 KB, ada job C terminate, dan ada compaction. Kita akan coba selesaikan. Di sini Bapak sudah membuat jawaban dan Bapak fotokan. Sekarang akan Bapak jelaskan bagaimana kita menyelesaikan contoh soal tersebut. Kita mempunyai keadaan awal itu OS dan ukuran memori itu adalah 2150 KB. Event yang pertama kita lakukan itu adalah alokasi job A. Job A ini akan masuk kepada memori
ya, job A ini akan masuk kepada memori sehingga free areanya berkurang. Jadi job A ini ukurannya 450 KB masuk kepada memori yang ukurannya 2150 KB. Jadi 2150 KB ini kita kurang dengan 450 KB sehingga terbentuk free area sebesar 1700 KB. Kemudian alokasi job B, ya. Job A masih ada, job A yang ukurannya 450 KB tadi masuk job B dengan ukuran 300 KB. Jadi ukuran free area yang 1700 KB ini kita kurang dengan job B 300 KB sehingga terbentuk free area lagi atau free area baru 1400 KB. Kemudian alokasi job C. Job C ini ukurannya 425 KB, 1400 free areanya kita kurang dengan 425 KB sehingga free area yang terbentuk yaitu 975 KB. Job A, job B, job C karena dia sudah masuk dia akan ada dalam memori. Lalu ada job D. Job D dengan ukuran 470 KB berarti free area yang 975 KB ini kita kurangkan dengan 470 KB sehingga free area yang terbentuk yaitu 505 KB. Kemudian eventnya yaitu job B terminate. Seperti yang dijelaskan di awal, terminate itu adalah job selesai dan keluar dari memori sehingga terbentuk free area sebesar job yang terminate. Job B ini ukurannya tadi yaitu 300 KB sehingga kalau dia terminate terbentuklah free area sebesar ukuran job B yaitu sebesar 300 KB. Di sini kita mempunyai dua free area yaitu 300 KB ada 505 KB. Alokasi job E. Di sini tadi seperti di soal kita Bapak menyuruh itu adalah best fit, berarti dengan free area yang terkecil. Sekarang kita sudah mempunyai dua free area yaitu 300 KB dan 500 KB. Karena kita melakukan best fit, dia akan masuk kepada free area terkecil yaitu 300 KB. Dan di sini ukuran job E itu adalah 375 KB dan ruangan memori yang akan dimasukinya itu adalah 300 KB karena dia best fit. Kembali kita refresh lagi di pertemuan-pertemuan awal kita yaitu ini dinamakan dengan fragmentasi. Ketika job yang mau masuk lebih besar daripada memori, ini dinamakan dengan fragmentasi eksternal. Karena ukuran job yang lebih besar dari free area yang tersisa, free area 300 ini maksudnya, maka terjadi fragmentasi yang dinamakan dengan fragmentasi eksternal sebesar job tersebut, berarti sebesar 375 KB. Kemudian job C terminate. Terminate berarti job C yang ukurnya 425 KB tadi dia terminate berarti dia menjadi free area sebesar 425 KB. Sekarang kita mempunyai tiga free area, ada free area 300 KB, ada free area 425 KB dan ada free area 505 KB. Lalu instruksi yang terakhir itu adalah compaction, di mana compaction kita merelokasinya, kita kumpulkan yang ada job dengan yang ada job, yang free area jumlahnya boleh digabungkan. Job A dia ada job tetap di bagian atas, job D kita pindahkan ke atas sehingga dia rapi, job A, job D, dan free areanya boleh saudara jumlahkan yaitu 300 KB ditambah 425 KB ditambah 505 KB sehingga free area yang terbentuk itu menjadi lebih besar yaitu 1230 KB. Sekarang pertanyaannya di sini, fragmentasi internalnya itu adalah 1230 KB, fragmentasi eksternalnya itu ada 375 KB, dan job yang di dalam antrian adalah job E. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan untuk materi kita kali ini. Bapak harap kalau saudara kurang mengerti silakan ditanyakan kepada Bapak melalui video Zoom juga boleh, nanti akan Bapak kirimkan linknya, atau melalui media apapun nantinya boleh saudara tanyakan. Baiklah Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.